Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube Beta Farah Official. Pada kali ini kita akan spill tutorial bagaimana cara breedingkan cupang. Bagi para pemula yang masih bingung, bang gimana sih caranya mau breedingkan cupang? Aku masih bingung, bedain female, bedain male-nya gimana, terus persiapannya apa aja. Nah, kalian yang penasaran bagaimana cara breedingkan cupang, khususnya untuk pemula ya guys ya, kita sambil sharing-sharing bareng, tonton videonya sampai habis. Kita kasih tutorial sedetail mungkin biar kalian paham dan bisa berhasil. Tahap yang pertama, kalian harus siapkan pair-pairannya dulu atau pasangannya ya guys ya. Di contoh video kali ini saya akan ngebreed dari serian PK Multi, Yellow Base sama Red Koi Galaxy. Nah, jadi kalian harus siapkan male-nya dulu yang pertama ya. Bang, gimana sih bedain male sama female? Nah, ini guys. Sebentar, agak ngebur ya. Nah, ini male atau cowok jantannya. Ini biasanya posturnya lebih gede dan lebih gagah, kelihatan gagah dan perutnya biasa-biasa aja ya guys ya. Nah, ini biasa-biasa aja, tapi dia gagah gitu loh guys. Nah, ini male-nya. Siapkan yang terbaik dari formnya, warnanya, bukaan ekornya, mentalnya. Cari yang terbaik versi kamu. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini guys, female-nya yaitu betinanya. Bang, kalau betina gimana ciri-cirinya bang? Nah ini guys, kalau betina biasanya gemoy-gemoy gini guys. Ini perutnya gede banget. Jadi kalau female gini guys, gede banget perutnya. Ini karena dia gendong telur, jadi perutnya gede banget. Sebentar, aku zoomin ya. Nah itu dia, perutnya gede-gede gini, itu karena ada telurnya. Nah, ini juga kalian siapkan dari warna yang terbaik, mental yang baik, dan formnya juga baik. Gitu ya, pokoknya yang terbaik dari female ini dan male-nya. Dan male-nya juga, lah sorry ya guys ya. Ini untuk langkah yang kedua guys, kalian harus siapkan wadahnya guys. Jadi wadahnya ini saya pakai bekas es krim. Ini ukuran berapa kilo? 8 kilo kalau nggak salah guys ya. Sama timba-timba kecil gini guys. Selain itu, kalau misal anakannya udah menetas, ini nanti permukaannya luas, jadi oksigennya bisa ketangkap banyak gitu guys. Nah, gini. Ini pakai air sumur dengan ketinggian saya biasanya 10 sampai 12 cm. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek karena ya kasihan nanti kalau terlalu tinggi jantannya mengutin telurnya terus ngasih ke buih-buihnya itu nanti kesulitan, capek. Jadi 10 sentian lah. Nah setelah itu kalian harus siapkan garam ini juga guys, garam ikan. Kenapa? Biar dia aman dari penyakit-penyakit. Nah airnya juga biar nyaman. Takarnya segini ya guys, biasanya segini takarnya. Saya kasih, nah segini biasanya. Setelah kita pakai garam ikan tadi, kita harus siapkan daun ketapang. Kenapa bang kok pakai daun ketapang? Karena daun ketapang ini mengandung zatanin guys. Jadi seakan-akan nanti airnya seperti air di ekosistem mereka aslinya guys. Kayak di danau gitu, di perairan-perairan yang tenang. Itu kan airnya biasanya coklat-coklat gitu. Jadi cemplungin aja. Selain buat itu, jadi ini bisa buat tempat si female nanti sembunyi guys. Jadi biasanya kan kejar-kejaran tuh nanti ketika breeding. Nah itu bisa tempat sembunyinya. Nah satu lembar biasanya. Kalian bisa beli online atau cari guys. Dan ketapang ini mudah loh. Tapi kalau di daerah kalian sulit, ya udah pakai beli aja di Shopee atau di marketplace yang lain. Berikutnya kita siapkan styrofoam. Kenapa bang pakai styrofoam juga? Nah ini opsi, terserah kalian mau pakai apa. Kalau saya biasanya pakai styrofoam ini. Gunanya apa bang? Gunanya buat gelembungnya biar bisa nyangkut di styrofoam ini. Ini kan ngapung kan ya? Lihat deh lah. Nah, ini kan ngapung. Nanti si male-nya nanti buat sarang, buat buih. Jadi nanti biar biasanya di bawahnya sini nanti. Nah begitu. Kalian pakai plastik boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi baiknya gitu, soalnya insting ikan itu beda-beda. Ada yang pakai
nggak pakai ginian udah tahu cara buat buihnya, tahu biasanya di pinggir-pinggir juga gitu. Oke guys, tahap selanjutnya kita persiapkan melnya dulu atau jantannya dulu. Jadi si jantan ini harus masuk dulu guys. Jadi seakan-akan dia, oh ini tempatku gitu loh. Ini kita masukin dulu. Kita masukin dulu jantannya ke semua wadah-wadah ini guys. Ini kan mel HM-nya. HM. Nah, udah pokoknya kita masukin semua jantannya dulu ya guys ya. Nah, jadi gini guys, komposisinya seperti ini ya. Wadah, air 10 cm, bersih, segar, bebas dari kaporit, kasih garam, daun ketapang, sama styrofoam atau plastik buat ninggalin sarangnya. Nah, ini nanti biasanya eksplorasi tempat dia. Tapi kan dia barusan masuk nih, biasanya ada tas air dulu, kaget dia. Yang ini coba. Nah, ini kan melnya. Tuh. Kita juga siapkan gelas. Gelas plastik kayak gini, guys. Fungsinya apa, Bang? Buat jodohin atau nyekat si betina. Jadi nanti betinanya masuk sini, guys. Ini opsi aja. Kalian mau jodohin bisa, gak dijodohin juga bisa. Kayak gini. Jadi disiapkan. Kalau ini potongan, guys. Jadi gelas saya potong. Karena ini ikannya pelakat ya. Tenaganya atau ekornya nggak terlalu besar, itu pakai yang potongan gini. Kalau pakai yang HM, saya pakai yang gelas utuh, jadi biar nggak jatuh. Soalnya kalau gampang jatuh itu nanti biasanya kalau belum jodoh atau gimana itu gampang robek guys ekornya. Tapi ya nggak masalah sih, namanya breeding, nanti ya ada sobeknya juga pastinya. Setelah tadi sudah disiapkan botol untuk penyekat female, kita masukkan femalenya ke pasangan masing-masing ya guys ya. Pokok kalian siapkan pair yang terbaik. Nah, ini contohnya ya. Nah, kelihatan guys. Ini HM Red Koi Galaxy ya guys ya. Nah, ini saya masukkan di yang sini guys. Karena menurut saya cocok sama yang ini. Nah, itu kan mulai ekspor dia guys. Dia kesana kemari, itu caper guys dia guys. Oh, ada cewek nih gitu loh. Jadi dia ngibas-ngibasin ekornya, flaring-flaring gitu guys. Jadi yang female itu didiamin dulu buat mancing si jantan biar segera buat busa nanti. Biasanya seharian guys. Nanti kalau udah sehari, udah full busanya, baru disatuin. Biasanya kalau nyatuin itu menjelang maghrib guys, menjelang malam. Jadi karena ikan mau istirahat ya, nggak banyak aktivitas dia, biasanya gitu. Seperti ini guys. Ini proses PDKT-nya mereka kayak gini guys. Jadi ceweknya di dalam, cowoknya tebar pesona kayak gitu guys. Caper lah. Nanti sambil menunggu sampai seharian lah kurang lebih penjodohan. Ini kan nanti zat tanurnya keluar itu kuning-kuning. Nanti airnya sudah mulai pas komposisinya. Dia nanti sambil buat sarang di bawahnya. Kayak gini guys. Loh guys. Guys. Itu guys, ini penjodohannya kayak gini guys. Lihat guys itu guys. Oh. Kita tutup, jangan berisik, jangan ditengokin ya. Kita tutup biar aman, biar dia nggak keganggu. Jadi ini ditutup kurang lebih 4 sampai 5 hari guys. Seminggu juga boleh. Jadi 3 hari sampai 5 hari jangan pernah ditengok. Jadi posisi ikan ini tadi sudah diberi makan semua guys. Jadi dia nggak bakal kelaparan. Cupang nggak makan 3 hari juga aman. Nah gini. Jadi tutup semua. Biar proses penjodohan dan breedingnya aman. Nah bang, ini kan belum dilepas katnya. Ini 1 kali 24 jam guys. Jadi besok tak buka lagi.
langsung saya lepas sekat-sekatnya biar dia langsung pemijahan nanti. Kita akan buka hasil penjodohan tadi malam. Oke ya, simak. Semoga udah siap semuanya guys ya. Nah ini guys, ini udah buat itu kan, udah buat sarang di bawah itu, sama si female juga udah buat buih. Wow guys, lihat guys, sarangnya tebel banget guys. Wah, malam ini kita mau lepaskan guys. Udah tebel banget guys itu guys. Kelihatan nggak guys? Nah itu guys. Ini airnya kan sudah kuning banget ini. Ini nyaman buat dia sarangnya. Kita lanjut yang selanjutnya ya. Oh, yang ini nggak kelihatan guys. Yang cowoknya diam di sini guys. Ini kenapa nggak saya tuang? Ini biar tetap bersih guys. Nah gini, kita angkat, bersih guys. Nah ini di wilayah ini mereka ini. Oke. Kalau yang ini kita langsung ini guys, langsung angkat aja karena ini bolong bawahnya. Ini langsung kita angkat aja. Yang ketiga juga. Oh ini belum buat sarang guys yang ini guys. Tapi nggak apa-apa, ini aman. Nanti sambil berjalan. Jadi begini guys, penampakan ketika sudah kita gabungkan male dan female-nya. Dia akan kejar-kejaran kayak gini. Nanti dia akan saling berpelukan, terus si female keluarin telur. Oke, ini ya. Masih malu-malu dia guys, karena masih ada saya di sini guys. Nah, gini. Penampakannya seperti ini, ntar. Oke guys, jadi seperti itu langkah breeding untuk pemula. Jadi pastikan semua tahap-tahap yang saya jelaskan tadi kalian laksanakan dengan baik. Untuk hasil pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Yang jelas kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin karena mereka juga makhluk hidup. Dia berhak menentukan sendiri bagaimana dia nyaman atau enggaknya, dan hasilnya kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat menurut kalian bisa share dan like postingan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.